Anthony masuk ke dalam kamar Rio setelah jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan Rio juga sudah kembali dari menenangkan dirinya tadi keluar apartemen. Anthony melihat Siren tertidur di dalam selimut, matanya sembab karena terlalu lama menangis sampai mukanya merah. Dirinya ikut masuk ke dalam selimut dan memeluk Siren dari belakang, dan memejamkan matanya yang sudah sangat lelah dan mengantuk. Pagi harinya Siren terbangun lebih dulu karena merasakan gejolak di perutnya. Dirinya langsung berlari keluar kamar menuju kamar mandi yang memang berada di luar. Siren merasakan perutnya sangat mual luar biasa, namun tak ada yang keluar sama sekali. Karena semenjak kemarin memang dirinya belum makan apapun. Anthony yang melihat Siren keluar kamar mengikuti dan membantu Siren yang sedang menunduk di wastafel kamar mandi. Dirinya memijat lembut tengkuk Siren dan membersihkan bibir Siren yang basah setelah dibasuh air. "Sakit banget ya?" tanyanya dengan prihatin. Siren hanya diam saja, dirinya masih ingat percakapan Anthony dengan Rio semalam. Siren merasa sangat kecewa dengan perkataan Anthony. "Aku mau pulang Kak," ucap Siren lirih dengan berlalu dari kamar mandi dan melewati Anthony begitu saja. "Makan dulu ya," tawar Anthony. Sambil mengikuti Siren melangkah menuju sofa di mana Rio sedang tertidur. Siren menggeleng dan duduk dengan bersandar di punggung sofa. "Kita belum selesai bicarain yang semalam lo sayang." Anthony duduk di samping Siren dan menggenggam tangan gadisnya lembut. "Apalagi yang mau dibicarain Kak?" Siren menoleh ke arah Anthony. "Kakak mau nyuruh aku buat gugurin anak ini kan? Gak perlu dibicarain hal kayak gini, biar aku yang tanggung semuanya sendiri." Siren menarik tangannya lepas dari genggaman Anthony. "Kamu ngomong apa sih? Kita bakal lakuin semuanya berdua." "Dengan cara apa?" Suara Siren mulai meninggi. "Dengan cara gugurin janin di perut aku kan? Kakak tega ya bunuh darah daging kakak sendiri?" Nafas Siren mulai tersengal menahan emosi. Rio yang mendengar perdebatan di dekatnya mulai membuka mata dan mendapati Siren dan Anthony yang sedang bersih tegang. "Terus mau gimana lagi Ren? Aku belum ada kerjaan, belum siap buat berumah tangga," ucap Anthony dengan memalingkan wajahnya ke sembarang arah. "Terus kenapa kakak buat aku hamil kalau memang belum siap bertanggung jawab Kak?" Suara Siren mulai melemah dan isakan kecil keluar dari bibirnya yang sudah pucat. "Di mana kata-kata cinta kakak yang selama ini kakak agung-agungkan? Di mana kata manis yang siap menghadapi apapun bersama dan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi ke depannya?" Siren menatap Anthony dengan pandangan terluka. Anthony menghela nafas berat dan mengacak rambutnya kasar. Dirinya sangat dilema dengan situasi yang dia hadapi sekarang. Dirinya takut memberitahu yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya. Namun dirinya juga takut kehilangan Siren. Demi apapun Anthony sungguh mencintai gadis itu. "Kakak anterin pulang dulu ya, kita tenangin diri dulu masing-masing." Anthony berdiri dan ingin memegang tangan Siren untuk mengajaknya pulang. "Gak perlu, aku bisa pulang sendiri," ucap Siren sambil melangkah menuju kamar Rio untuk mengambil tasnya yang ada di dalam kamar itu. Siren keluar dan langsung menuju ke arah pintu, namun langkahnya dihadang Anthony yang berdiri di depannya. "Kakak antar," ucap Anthony sambil memegang pergelangan tangan Siren. Namun Siren tetap berdiri di tempatnya dan menarik tangannya lepas dari genggaman kekasihnya. "Aku bisa pulang sendiri," ucapnya sambil mendongak menatap Anthony yang memang lebih tinggi darinya. Siren melangkah dan tangannya kembali ditarik Anthony dan badannya dibalikan secara kasar menghadap kepadanya. "Jangan keras kepala, kamu mau pulang naik apa hah?" bentak Anthony kepada Siren. "Kakak yang jangan egois, aku mau pulang dan gak mau ketemu kakak lagi." "Kamu ini jangan kayak anak kecil dong Ren, jangan bikin masalah tambah rumit." Anthony masih meninggikan suaranya. "Emang aku masih kecil, kenapa? Nyesel punya pacar anak kecil?" Siren balas menatap mata Anthony yang menatapnya tajam. Udah, Yan berantem gini, selesain dengan kepala dingin. Kalau sambil emosi kalian gak bakal dapet jalan keluar." Rio yang sejak tadi diam jadi ikut berbicara melihat temannya sudah emosi. Dirinya tak ingin Anthony sampai kelepasan melakukan kekerasan kepada Siren. "Gak ada jalan keluar Kak Rio, yang ada di pikiran Kak Anthony cuma membunuh anaknya," ucap Siren sinis kepada Anthony. "Jaga bicara kamu Ren."
bukan itu maksud aku. Terus apa? Aku udah gak percaya lagi sama kakak. Aku mau pulang. Saat Siren berbalik dan akan melangkah ke arah pintu, dirinya merasakan kepalanya sakit dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Dan beberapa detik setelahnya badan Siren hampir menabrak lantai jika Anthony tidak tepat waktu menangkap tubuh Siren. Hei, sayang, Siren bangun. Anthony menepuk pipi Siren pelan namun tak ada respon dari kekasihnya itu. Bawa ke rumah sakit aja Ton, Siren pucet banget itu. Rio berdiri dan menyambar kunci mobilnya dan membantu Anthony membawa Siren ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama Rio sudah sampai di rumah sakit yang dituju. Turun dari kursi kemudi dan membukakan pintu penumpang untuk membantu Anthony. Anthony langsung berlari membawa tubuh Siren yang lemas tak berdaya menuju ruang UGD. Tolong pacar saya sus, ucap Anthony saat sudah menaruh tubuh Siren di atas brankas. Ini kenapa ya? Tanya suster yang berada di ruang UGD dan langsung mendekat ke arah Siren. Tadi pingsan di rumah, hanya itu yang Anthony ucapkan. Masnya keluar dulu aja ya, biar kami periksa dulu ini mbaknya. Ucap sang suster mengusir halus Anthony untuk keluar dari ruangan itu. Anthony keluar dari ruangan itu dan duduk di kursi tunggu bersama Rio. Dirinya sangat khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk dengan Siren. Saat Anthony sedang kalut menanti dokter selesai memeriksa Siren, dari arah koridor terdengar suara orang berlarian dan membawa berangkas seorang pemuda yang tangan dan kakinya terluka. Saat Anthony menatap belakang dirinya dikejutkan dengan kehadiran kedua orang tuanya yang menuju ke ruang UGD juga. Loh, Anthony, kamu ngapain di sini? Ucap sang mama saat dirinya melihat Anthony di ruang tunggu. Mama sama papa juga ngapain di sini? Anthony berdiri tanpa menjawab dan malah balik bertanya kepada orang tuanya. Ini tadi papa gak sengaja nyerempet anak tadi itu yang dibawa masuk, jelas sang papa. Terus kamu sendiri kenapa di sini? Tanya lagi sang mama sambil menatap Rio yang masih duduk anteng di kursinya. Aku, belum sempat Anthony menjawab pertanyaan sang mama. Pintu ruang UGD terbuka dan dokter keluar dari ruangan itu. Keluarga pasien atas nama Siren? Tanya sang dokter sambil menatap semua orang yang ada di sana. Siren, Sarah mama Anthony seperti memastikan pertanyaan dokter. Iya Siren, gadis yang ada di dalam. Apakah ada keluarganya di sini? Dokter kembali bertanya dengan wajah bingung. Saya keluarganya dok. Setelah sempat terdiam, Anthony akhirnya membuka suara. Anda siapanya? Saya pacarnya, dan ini kedua orang tua saya. Ucap Anthony sambil menatap dokter yang ada di depannya. Jadi begini, keadaan pasien sangat lemah sekarang karena sepertinya tidak kemasukan makanan apapun dari kemarin. Jadi membuat dirinya mengalami dehidrasi dan menyebabkan dirinya lemas. Sang dokter menjelaskan sambil menatap bergantian orang-orang yang ada di hadapannya. Ini tidak bisa dibiarkan ya, bisa berdampak buruk kepada janin yang ada di perutnya. Apalagi ini usia awal kehamilan jadi sangat rentan keguguran, lanjut sang dokter menjelaskan. Apa-apa dok, hamil? Tanya Sarah tergagap, syok dengan penjelasan yang disampaikan dokter itu. Iya bu, pasien kemungkinan sedang hamil 3 minggu. Raka dan Sarah menatap tajam ke arah putra mereka. Namun mereka masih belum bisa menginterogasi Anthony, karena malu masih ada dokter yang memperhatikan. Apakah pasien bisa langsung pulang dok? Tanya Anthony menghindari tatapan tajam dari kedua orang tuanya. Pasien belum dapat pulang ya, karena badannya yang sangat lemah. Jadi kita menganjurkan untuk dirawat dulu di sini, saran dokter kepada Anthony. Baik dok, Anthony menjawab pelan. Baik kalau begitu, saya permisi dan pasien akan dipindahkan ke ruang rawat biasa. Jadi mohon untuk diurus administrasinya. Sang dokter berlalu dari sana dan menyisakan Anthony yang sudah ditatap begitu tajam oleh sang papa. Apa-apaan ini Anthony? Kamu mau membuat keluarga kita malu? Suara sang papa terdengar penuh penekanan. Kamu ini gimana sih Ton? Masak Siren bisa sampai hamil kayak gini? Sarah pun tak kalah kesal. Maaf ma, hanya itu yang mampu Anthony ucapkan dan dirinya juga tak mampu mengangkat kepalanya. Papa akan urus dulu administrasi Siren agar dipindahkan ke ruangan. Nanti kita bicarakan lagi. Raka berlalu meninggalkan Anthony dan Sarah untuk mengurus administrasi Siren dan korbannya tadi. Sarah hanya menghela nafas dan menatap Anthony lagi. Kamu
gak mungkin nikahin dia kan, Ton? Si Ren masih terlalu kecil untuk masuk ke keluarga kita. Terus aku harus gimana, Ma? Si Ren udah hamil anak aku, ucap Anthony sambil duduk di bangkunya yang tadi. Kita bicarakan ini nanti sama papa kamu. Mama gak mau ya berita si Ren hamil ini menyebar. Ini bisa buat nama baik keluarga kita hancur. Rio yang dari tadi melihat perdebatan antara Anthony dengan kedua orang tuanya hanya mampu tersenyum miris. Orang tua Anthony hanya memikirkan nama baik keluarga mereka, tanpa memikirkan bagaimana nasib masa depan sang gadis yang sudah dirusak oleh anaknya. Sungguh